perkuliahan PMB dengan agenda presentasi kelompok ya, melanjutkan yang pekan lalu. Oke, silahkan kelompok presentasi boleh langsung dimulai dan di-share screen. Oke, baik sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Leni dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan hasil analisis kami terkait materi pemusatan data. Adapun anggota kelompok kami yaitu Siska dan juga Nahdia, itu saya. Nah, berikut adalah alasan mengapa kami memilih materi pemusatan data. Yang pertama yaitu untuk menyederhanakan data kompleks. Contohnya misalnya kita menganalisis nilai 30 siswa yang nilainya bervariasi. Nah, dengan menghitung MEAN kita bisa melihat gitu ya gambaran secara umum bahwa nilai rata-rata performa kelasnya itu cukup baik kalau misalnya di atas KKM. Nah, terus yang kedua yaitu untuk membuat keputusan berdasarkan data. Nah, misalnya dari hasil analisis tadi,
kita bisa, nah misalnya dengan nilai rata-rata tadi, guru bisa memutuskan buat memberi tambahan materi atau remedial kepada siswa jika nilai rata-ratanya di bawah KKM. Nah, lalu yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi pola atau tren. Ya, misalnya jika nilai tengah siswanya ini adalah 80 tapi modusnya 50, berarti kan polanya siswa ini banyak yang dapat nilai rendah meskipun sebagian siswa mendapat nilai tinggi. Nah, berarti dari nilai modus tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan sehingga perlu fokus pada kelompok siswa tersebut. Nah, lalu yang keempat, untuk mempermudah analisis lanjutan. Misalnya setelah mengetahui rata-rata nilai rendah, kita bisa menganalisis lebih jauh penyebab kesalahan siswa. Misalnya ada soal yang sulit atau kurangnya pemahaman konsep dasar. Nah, dari situ ya kita bisa melihat lebih dalam tentang sumber kesalahan siswa dan merancang solusi yang lebih efektif. Nah, kemudian ada peta konsep dari materi ini. Sebelum mempelajari statistika, ada materi prasyarat yaitu operasi bilangan bulat yang ada apa tuh penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian di materi statistika ini dibagi lagi menjadi materi pemusatan data. Di materi pemusatan data dibagi lagi menjadi mean, median, dan modus. Lalu dari materi pemusatan data ini eh, ada penerapannya lagi, yaitu yang pertama penerapan di interpretasi data. Misalnya setelah menghitung rata-rata nilai ujian siswa, guru bisa menyimpulkan bahwa performa kelas baik jika rata-ratanya di atas KKM. Nah, kalau misalnya rata-ratanya di bawah KKM, berarti guru perlu mencari tahu kendalanya. Nah, lalu penerapan yang kedua, statistika lanjutan. Misalnya, guru melakukan analisis yang lebih kompleks buat menemukan hubungan antara jam belajar siswa dan juga nilai yang diperoleh dalam ujian. Nah, penerapan yang ketiga yaitu penyebaran data. Misalnya, guru menghitung simpangan baku nilai siswa buat mengetahui apakah nilai siswa bervariasi besar atau cukup seragam. Oke, selanjutnya untuk analisis kesulitan siswa, yang pertama itu ada kesulitan pemahaman bahasa matematis dan notasi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan statistika itu kebanyakan simbol-simbol yang biasanya baru dipelajari gitu ya, kayak semacam sigma, xi atau fi itu kan notasi-notasi yang istilahnya kalau misalkan kita nggak paham artinya, siswa pun bingung gitu maksud dari itu apa. Terus yang kedua ada kesulitan memahami soal cerita. Nah, kalau statistika itu kebanyakan soalnya kan kontekstual ya. Nah, kalau misalkan siswa sulit memahami soal cerita ya pasti sulit juga untuk mengerjakan soal-soal pemusatan data ini. Lalu yang ketiga ada kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika. Nah, konsep dasar matematika di sini ini tuh maksudnya yang aritmatika dasar. Kayak yang tadi, yang di peta konsep tadi di persyaratan untuk belajar statistika itu kan ada penjumlahan, perkalian gitu ya, pembagian. Nah, kalau misalkan konsep dasarnya aja udah apa namanya sulit, uh, uh, gimana kita ngerjain pemusatan data gitu. Nah, selain itu di aritmatika di statistika itu kan datanya nggak selalu cakep ya nilainya. Biasanya dia juga ada koma-komaan, misalkan untuk mencari tinggi rata-rata tinggi badan atau berat badan siswa itu kan biasanya angkanya juga nggak selalu bilangan asli dan juga biasanya datanya banyak gitu. Sehingga konsep ini tuh sebenarnya penting. Terus yang keempat itu kecenderungan menghafal rumus daripada memahami makna di balik rumus tersebut. Ya misalkan siswa tuh mungkin karena di statistika ini kan rumusnya banyak gitu ya, apalagi yang data berkelompok. Kalau misalkan siswanya cenderung menghafal, kayak misalkan
X bar itu sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Nah, tapi dia nggak paham tuh maksud dari XI apa, FI apa, sehingga akan sulit gitu. Terus yang kelima, kesulitan interpretasi dan menarik kesimpulan. Nah, biasanya di bagian akhir, mungkin ada beberapa siswa yang sulit untuk mengkaitkan kembali dengan konteks soalnya gitu. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan siswa. Nah, ini berdasarkan dari studi literatur dan juga ada beberapa yang uh, inovasi dari kelompok. Yang pertama itu menggunakan video based learning. Nah, ini tuh sebenarnya coba ya, apakah bisa? Kayaknya bisa ya. Ngolek. Gitu. Nah, di sini kan kalau teman-teman cari gitu, ini untuk solusi permasalahan satu dan dua. Permasalahan satu dan dua ini untuk yang tipe kesalahan yang sulit memahami bahasa matematis dan notasi. Yang keempat itu kesulitan siswa yang cenderung menghafal rumus gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa pakai pendekatan lain nih dengan menggunakan video based learning. Jadi di sini itu sebenarnya nanti tampilan videonya kalau teman-teman klik itu tentang lagu Median Mode Range gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa cari yang lain gitu. Disesuaikan aja kata kuncinya. Terus yang kedua itu penggunaan media interaktif dan teknologi untuk solusi permasalahan nomor 5, yaitu yang kesulitan dalam interpretasi dan menarik kesimpulan gitu. Nah, mungkin di sini saya inovasinya menggunakan classpath.net gitu ya. uh, dari Casio. Terus yang ketiga itu pembelajaran berbasis konteks. Nah, itu untuk solusi permasalahan 2. Ini menurut Sanja Wijaya dan kawan-kawan di tahun 2021. Permasalahan nomor 2 itu yang kontekstual ya. Jadi ya ini sih lebih ke simpel aja. Misalkan kalau misalkan di kelas itu uh, jadi pembelajaran statistikanya mungkin lebih dikaitkan ke kontekstual gitu. Misalkan di kelas anak diminta saja untuk mendata rata-rata tinggi badan teman-temannya di kelas, atau misalkan dikasih tugas individu nih untuk setiap siswa diminta ke RT-nya untuk ditanyakan berapa nih rata-rata umur penduduknya gitu. Nah, terus yang keempat itu menggunakan pendekatan scaffolding. Nah, ini tuh untuk solusi permasalahan 3 yang tadi dia kesulitan dalam konsep dasarnya atau aritmatikanya. Nah, pendekatan scaffolding itu apa? Jadi pendekatan scaffolding itu pendekatan yang bertahap. Maksudnya itu kalau misalkan jadi guru pertama benar-benar ngebimbing nih. Nanti kalau misalkan anaknya sudah mulai bisa gitu, mungkin guru beralih tahapannya jadi cuman mengawasi. Nanti kalau misalkan udah benar-benar paham banget, nah berarti guru udah bisa tuh melepas muridnya. Melepas di sini maksudnya ya apa ya? Tetap diajarkan seperti biasa, cuman nggak terlalu difokuskan ke murid tersebut. Tuh, selanjutnya. Nah, di sini ada analisis. Untuk sebelum analisis kesalahan siswa, kita bahas dulu teori Neumann. Nah, mungkin yang pertama, menurut Neumann, untuk kesalahan itu ada 5 kategori. Yang pertama itu kesalahan dalam membaca, kesalahan memahami, terus kesalahan transformasi, kesalahan kemampuan proses, dan yang kelima kesalahan penulisan. Nah, lalu ada pun indikator dari teori Neumann untuk setiap tipe kesalahannya. Yang pertama itu kesalahan membaca atau reading. Nah, di sini tuh lebih ke siswa tidak mampu membaca kata-kata penting ataupun simbol yang terdapat dalam soal. Nah, ataupun yang kedua ini indikatornya siswa tidak mampu memaknai arti setiap kata, istilah atau simbol dalam soal dan sebagainya. Yang kedua itu kesalahan memahami seperti ini indikatornya dan lainnya juga seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lanjut ke analisis kesalahan siswanya. Nah, yang analisis kesalahan siswa ini diambil daripada penelitiannya Awaludin di tahun 2017. Nah, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama itu untuk menentukan modus dari data berkelompok. Nah, kalau dilihat
kalau dilihat dari jawaban siswa, sebenarnya di sini udah lengkap ya, dia udah menuliskan yang diketahui gitu. Nah, di sini juga udah menggunakan rumus yang tepat gitu ya. Nah, tepi bawahnya juga udah tepat, panjang kelasnya juga udah tepat. Hanya saja kita lihat di bagian lingkaran Newman-nya ini, nilai D1 dan D2-nya ini yang kurang tepat. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, dan juga merujuk pada metode Neumann, siswa tersebut melakukan kesalahan kemampuan proses dengan indikator siswa salah dalam menggunakan konsep dengan benar, yaitu keliru dalam menentukan nilai D1 dan D2, di mana nilai D1 itu seharusnya merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Jadi di sini siswa tersebut langsung menggunakan 10 dan 9. Di sini kan kelas modusnya di 14 ini ya. Jadi dia langsung 10 sama 9. Harusnya itu dikurangin. 14 dikurang 10 harusnya 4 gitu ya nilai D1-nya. Dan 14 dikurang 9 harusnya nilai D2-nya itu 5. Oke, sehingga karena kesalahan ini maka hasil akhir siswa tersebut juga salah. Kurang tepat gitu maksudnya. Terus untuk soal yang kedua, di sini diminta untuk menentukan mean dari data berkelompok. Nah, kalau misalkan kita lihat ini di sini kenapa 10 gitu. Setelah kami analisis ternyata 10 di sini ini merupakan panjang intervalnya. Jadi dari 60 sampai 69 siswa tersebut dihitung nih panjang intervalnya ternyata 10 gitu ya. Nah, untuk 5 3 7 10 5-nya ini merupakan banyaknya frekuensi. Nah, jadi dia 10 kali 5 gitu, dikalikan lalu hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya frekuensi gitu. Nah, setelah kami analisis juga berdasarkan merujuk metode Neumann, nah siswa tersebut melakukan kesalahan kemampuan proses dengan indikator siswa salah dalam memahami konsep dengan benar, sehingga mengakibatkan kesalahan transformasi, yaitu salah dalam menentukan rumus atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, di mana siswa ini berpikir bahwa ini tuh merupakan data tunggal gitu, sehingga untuk menghitung rata-rata atau meannya dia menggunakan konsep dasar dari rata-rata data tunggal. Tuh. Oke, lanjut. Untuk kesalahan yang ketiga, di sini kan soalnya diminta untuk menentukan median dari data berkelompok. Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya sebenarnya sudah lengkap banget itu. Dia udah nuliskan diketahui, udah dituliskan frekuensinya, dia juga udah menuliskan nilai frekuensi kumulatifnya. Terus di sini juga udah mencari kelas mediannya gitu. Udah bener lah sampai tahap sini. Terus rumusnya juga udah tepat rumus yang digunakan. Nah, hanya saja di sini dia salah menentukan nilai frekuensi kumulatifnya atau F yang ini nih. Jadi harusnya F yang besar ini itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi di sini yang siswa tersebut masukkan malah frekuensi yang kumulatif yang kelas median, bukan yang sebelumnya. Jadi harusnya 19, siswa tersebut malah memasukkan 31, sehingga perhitungan akhirnya juga kurang tepat. Tuh. Oke, mungkin kita lanjut ke rancangan pembelajarannya. Eh, ini aku udah kelihatan belum? Slide PPT-nya. Udah kelihatan? Udara, tapi itu Halo. ya udah. Iya, tinggal dikebawain aja ini.
Coba kamu Tadi dipencet nyampe. R bisa nggak, Ra? Itu soalnya Kenapa, aku masuk Siska? gitu. Itu kan RPP-nya aku buat di link yang berbeda. Kamu bisa diklik nggak di RPP situ? Di Oh, bentar. Ada di slide yang mana ya? ya di bagian RPP di situ kan judulnya ada linknya sebenarnya. Bentar. Ini ya? Iya, Ra. Coba dipencet bisa nggak? Kalau nggak bisa, apa kayaknya aku aman. Bisa. Bisa. Ini kelihatan nggak? Enggak. Oh, berarti aku share-nya Oh, ini ulang bisa. bentar ya. Bisa. Ini Kelihatan kok, Ra. kelihatan? Makasih ya, Ya, Ra. Oke. yang terakhir, Ra. Yay. Dan selanjutnya ini ada RPP yang sudah kami buat tentang materi pemusatan data. Boleh di next. Nah, untuk informasi umumnya ada identitas modul, terus ada kompetensi awal. Pertama, peserta didik menyebutkan bagian dari pemusatan data. Terus peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dari ketiga jenis pemusatan data. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh penerapan pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Terus, peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait ukuran pemusatan data kelompok. Boleh di next. Next. Nah, terus ada capaian pembelajaran. Ini sesuai yang ada di buku capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Terus ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, berkebinekaan global, terus gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Next. Nah, terus ada sarana dan prasarana untuk media pembelajaran yang digunakan ada PowerPoint, flashcard, kelas4.net, dan juga video. Nah, untuk target peserta didiknya, peserta didik reguler dengan kapasitas maksimumnya 36. Terus untuk model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, dengan sintaksnya yang pertama orientasi pada masalah, terus mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan juga menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan next. Dan untuk persiapan pembelajaran, terus ada refleksi peserta didik, ada refleksi guru, dan juga penilaian peserta didik. Boleh next. Nah, terus ada komponen inti, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menghitung ukuran pemusatan data pada data kelompok dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat tabel distribusi frekuensi dari masalah yang diberikan. Dan yang ketiga, siswa bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok dengan benar. Nah, terus kemudian ada pemahaman bermakna, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai ukuran pemusatan data dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Contohnya yang pertama, pernahkah kamu mendengar rata-rata atau median atau modus? Terus apa contoh penerapan MEAN dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Boleh di next. Udah. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini untuk pembukaannya itu sama seperti halnya
dimulai dengan salam, berdoa, lalu persiapan peserta didik, lalu absensi. Di sini juga diselingi dengan ice breaking untuk menambah motivasi siswa dalam belajar. Di sini juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materinya. Lalu guru melakukan diagnosis awal itu dengan pertanyaan pemantik yang tadi. Boleh next, Kak, dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, untuk kegiatan intinya yang pertama, untuk langkah orientasi peserta didik pada masalah, guru menayangkan permasalahan slide PowerPoint gitu. Nanti peserta didik melakukan sesi diskusi atau tanya jawab. Lalu peserta didik mengumumkan pendapatnya dan guru membimbing, terus memberikan apresiasi dan penguatan atas jawaban yang diberikan. Lalu yang keempat, peserta didik menyimak video terkait lagu median, modus, dan range pada link YouTube berikut. Boleh next. Nah, untuk langkah yang kedua, untuk mengorganisasi peserta didik, yang pertama, peserta didik diminta untuk membuat kelompok gitu. Nanti abis itu peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, boleh di next. Nah, yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi di sini nanti guru membimbing peserta didiknya di dalam kelompok, lalu nanti peserta didiknya juga melanjutkan proses pemecahan masalah dan strateginya untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nanti peserta didik dan kelompoknya menuliskan penyelesaian masalahnya pada lembar yang sudah disediakan, lalu dipresentasikan di depan. Nanti ini juga di-scan atau bisa juga ditampilkan oleh gurunya. Lalu langkah yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah peserta didiknya presentasi gitu ya, guru membandingkan dengan hasil pengerjaan temannya, lalu nanti peserta didik yang presentasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu nanti diberi penguatan oleh guru tersebut. Nah, di sini untuk alokasi waktu kegiatan intinya selama 70 menit. Boleh di next. Nah, terakhir ada kegiatan penutup. Nanti di kegiatan penutup ini, guru bersama murid-muridnya membuat kesimpulan, lalu dikuatkan dengan pertanyaan, lalu setelah itu guru juga menjelaskan sedikit tentang metode menentukan pemusatan data menggunakan teknologi yaitu classpath.net. Nanti di akhir juga peserta guru memberikan kartu flashcard sebagai penguatan pemahaman. Lalu yang keenam, peserta didik nanti dikasih informasi untuk apa pertemuan selanjutnya, nanti diberikan motivasi juga, ditutup dengan salam. Nah, ini sekitar 10 menit. Next, Kak. Nah, untuk pengayaannya, nanti peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata dapat membaca materi selanjutnya. Nah, untuk yang remedial, itu diberikan kepada peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah 70. Nah, ini sebenarnya opsional, tergantung nanti sekolahnya KKM-nya berapa. Nah, di sini catatannya jumlah siswa yang remedial harus sebanyak 30% dari jumlah seluruhnya. Di kelas maksudnya, peserta didik di kelas. Nah, kalau misalkan yang remedial ini mencapai 50%, maka sebelum remedial itu diadakan remedial teaching terlebih dahulu. Lalu untuk LKPD-nya nanti terlampir setelah ini. Nanti untuk bahan bacaan gurunya, mungkin kalau misalkan teman-teman klik di sini, itu ada buku dari CIBI yang dikeluarkan oleh Kemendikbud juga. Ini bahan bacaan peserta didik juga buku dari CIBI gitu ya. Nah, untuk media pembelajarannya sama seperti sebelumnya. Boleh di next, Kak. Oke, next aja. Ini daftar pustakanya. Nah, untuk evaluasi dan penilaian, yang pertama ada penilaian sikap. Di sini penilaian kalau diberi keterangan, kalau misalnya satu belum terlihat, dua mulai terlihat, tiga mulai berkembang, dan empat membudaya. Nah, di sini nanti dituangkan dalam jurnal sikap peserta didik. Dimana nanti jurnal sikapnya itu lebih ke kayak ada nama gitu, nanti di sini ada bulan, terus ada tanggal, nanti baru diisi dengan poin-poin yang ini. Lalu ada penilaian pengetahuan. Nah, berikut ini kisi-kisi LKPD-nya. Boleh di next saja, Ra. Boleh next, masih kisi-kisinya.
Nah, di sini ada rubrik penilaian LKPD-nya gitu ya. Nah, boleh langsung di next. Untuk penilaian keterampilannya, kita menggunakan kriteria baik sekali, baik, cukup, dan kurang untuk kriteria yang melakukan aktivitas, ketepatan perhitungan, dan penjelasan prosedur. Nah, lebih lengkapnya mungkin bisa teman-teman baca di PPT. Boleh di next, Kak. Nah, di sini itu ada lampiran flashcard-nya untuk yang statistika data berkelompok. Oke. Ya, mungkin habis setelah ini kita lanjut ke LKPD. Nanti boleh tolong balik ke PPT, Kak. Yang LKPD sebelumnya. Jadi ini ada LKPD-nya. Boleh di next. Untuk tujuan pembelajarannya sama dengan yang ada di RPP tadi. Terus penunjuk pengerjaannya sama seperti biasa. Ini ada pada kegiatan 1, siswa diminta buat menentukan nilai MEAN dengan cara langsung dari data yang sudah diberikan. Boleh di next. Next lagi. Nah, terus habis itu siswa juga diminta buat nentuin nilai MEAN dengan cara rataan sementara. Nah, ini ada tabelnya, ada juga petunjuk pengerjaannya. Boleh di next. Next lagi. Nah, terus habis itu nanti siswa dikasih pertanyaan gitu buat biar lebih memahami lagi tentang nilai rata-rata yang dihitung secara langsung, terus nilai rata-rata yang dihitung dengan rataan sementara, gitu. Boleh lanjut next. Lalu pada kegiatan kedua nanti disajikan masalah, terus siswa diminta buat mencari nilai median dan modus dari data tinggi badan calon polisi yang mau masuk Polsek Karingan Kuala. Ya, boleh di next. Nah, nanti juga dikasih pertanyaan lagi biar siswanya makin paham. Boleh next. Udah bisa. Ya, selanjutnya boleh lanjut ke asesmen awal. Oke, mungkin untuk asesmen awal ini lebih ke materi review-review dari statistika SMP gitu ya. Untuk tugas 1 ini sebenarnya tugas basic untuk tahu apakah siswa itu sebenarnya udah paham atau belum tentang median modus data tunggal gitu. Jadi nanti tugas individu 1 ini siswa diminta untuk mengumpulkan data tentang uang saku teman sekelasnya. Nanti diminta juga untuk menyajikan dalam bentuk tabel, lalu diminta untuk mencari median modusnya. Nah, untuk tugas individu 2, ini sebenarnya untuk nomor poin 1 dan 2, ini review aja dari materi SMP. Cuman lebih dibuat kata-kata seperti ini. Nah, ini nanti ada aljabarnya sedikit. Lalu untuk ketiga, ini soal ketiga, lebih ke untuk persamaan persepsi gitu ya. Oke, mungkin boleh di next aja ke asesmen akhir.
Nah, untuk asesmen akhir ini mungkin dilaksanakan nggak langsung pas saat sekali pertemuan ya. Ini setelah beberapa kali pertemuan dan siswa juga udah mulai paham gitu. Nah, untuk di tipe soal nomor satu, ini sebenarnya sama aja kayak mencari nilai rata-rata atau mean, tapi di sini ada data frekuensinya yang tidak diketahui. Oke, boleh lanjut di nomor 2. Nah, untuk nomor duanya sama juga diberikan soal kontekstual, namun di sini hanya diminta untuk mencari median modusnya, jadi masih basic-basicnya aja. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini mulai ke soal-soal yang ada aljabarnya sedikit gitu. Nah, sebenarnya 3, 4, 5 juga kayak gitu, ada aljabar-aljabarnya sedikit. Oke, boleh balik ke PPT lagi aja. Oke, baik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Jadi untuk nomor 1 dan 5, ini artikel-artikel yang kami gunakan untuk mencari materi. Lalu nomor 6, ini digunakan untuk mencari tadi soal-soal. Nah, yang nomor 7 ini untuk pengertian tadi prosedur Neumann tadi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ingin file-file PDF-nya gitu, di sini bisa diklik referensinya. Oke, boleh di next, Pak. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami, dari Ibu Leni. Apakah ada yang ditambahkan? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih kelompok 13. Eh, yang pertama tadi mungkin tambahannya ya untuk konsep dasar. Jadi bedakan konsep dasar matematika dengan konsep dasar materi yang sedang diajarkan. Tadi di PPT saya lupa di halaman berapa. Konsep dasarnya adalah bilangan, gitu, menghitung perjumlahan perkalian itu sebenarnya bukan konsep dasar materinya, tapi konsep dasar matematikanya. Nah, kalau konsep dasar materi untuk statistika benar seperti yang tadi di bagian kesalahan. Ya, jadi konsepnya itu kayak tadi masih bingung tuh siswa yang di kesalahan itu menentukan eh yang modus ya, yang menentukan D1, D2 harusnya kan dikurangin dulu baru dimasukkan ke rumus ya. Kalau tadi kan dia langsung dimasukin tuh frekuensi sebelumnya berapa, frekuensi setelahnya berapa. Nah, itu baru kesalahan konsep dasar si materi statistiknya ini. Kalau misalkan untuk rata-rata gitu, misalkan untuk data kelompok, kesalahan konsep dasarnya bisa jadi dia tidak dikalikan dulu nih dengan frekuensi yang sama. Misalkan yang mendapat nilai antara 60 sampai 70 itu ada 8 siswa gitu frekuensinya. Nah, biasanya mereka tidak dikalikan dengan 8-nya itu. Jadi langsung dimasukkan aja titik tengahnya. Nah, itu juga bisa dibilang kesalahan konsep dasar di topik mean ya. Nah, eh kalau di PPT yang tadi itu aja sih mungkin ya tambahannya. Lalu yang di bagian apa tadi penilaian di lampiran nanti bisa ditambahkan eh apa namanya contoh dari penilaian sikap. Tadi kan sikap baru ada petunjuknya aja tuh yang sudah mulai apa itu yang di paling depan tadi di mana ya yang rubrik penilaiannya. Di bagian RPP ya, Ibu. Iya, kayaknya di RPP ya yang di lampirannya ya yang penilaian itu bagian sikap kalau nggak salah tadi. Iya, di RPP. Ke atas lagi ya, RPP. Ke mana ya? Evaluasi bagian apa tadi? Oh, bawah lagi terus. Yang lampiran nilai di mana? Nah, ini Iya, yang A. ini. Yang A.
Nanti di sini sebelum B penilaian pengetahuan dibuat ya. Jadi jurnalnya apa, indikator dari jurnal sikapnya apa gitu ya. Kan apa aja nih, misalkan kan ini ngisinya kan 1, 2, 3, 4. Terus otomatis kan apa nih, misalkan sudah mulai apa bekerja sama dengan teman sebangku atau teman sekelompok, apakah belum terlihat, mulai terlihat gitu ya. Kalau ini kan baru apa namanya skornya saja, scoringnya aja, tapi indikatornya belum ada. Nanti ditambahkan di sini ya, di bawahnya baru masuk ke yang B, gitu ya. Selebihnya sih sudah oke gitu. Itu aja kalau dari saya ya. Terima kasih kelompok 13. Berarti masih ada kelompok 14 ya yang presentasi hari ini ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Silakan kelompok 13 ditutup dulu, habis itu lanjut ke kelompok 14. Ya, baik. Terima kasih Bu Leni atas tambahannya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siska di stop share dulu ya. Ya, terima kasih Aura. Baik, untuk kelompok 14 boleh on cam lalu melakukan presentasinya. Oke, izin ya Ibu. Sebelumnya saya sama Hanifah yang mau presentasi, tapi karena lagi pengabdian, ini jaringannya rada sulit Ibu. Jadi izin untuk off cam ya Ibu. Dan untuk PPT-nya minta tolong Aura untuk share Iya, screen, boleh ya, Ra? boleh, boleh, boleh. Ya, makasih. Yang ikut kegiatan FMIPA Mengabdi ini yang kelompok 13 atau 14? Di kelompok Kelompok 13 14, tadi ada Ibu. Siska, Ibu. Kalau di kelompok 14 yang sekarang ini dua-duanya, Ibu. Oh gitu, oke oke. Tapi lagi nggak ini kan ya? Apa namanya maksudnya? Lagi ada kegiatan nggak di sananya? Atau masih aman nih presentasi sekarang? Aman ya? Aman Ibu, udah izin juga untuk Oh ikut gitu. kelas terlebih dahulu. Oke, oke. Silakan dimulai. Oke, baik. Terima kasih Ibu izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Leni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 14, Pendidikan Matematika 2022A, mempresentasikan tentang peluang. Selanjutnya, jadi kelompok 14 itu ada Hanifah Reina Zulfa dan saya sendiri Nabila Egi Rahmadita. Oke, selanjutnya untuk latar belakangnya, untuk materi peluang ini merupakan salah satu merdeka SMA yang memiliki peran signifikan dalam berpikir logis, analitis, dan pemecahan seperti ruang sampel, kejadian aksi, menantang gitu bagi siswa. Yang kita ambil itu banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam memahami atau menyelesaikan soal-soal peluang. Nah, untuk beberapa kesalahan umum itu meliputi miskonsepsi tentang kejadian saling bebas, terus kejadian saling lepas, terus kesalahpahaman untuk membedakan kombinasi dan permutasi. Itu untuk apa ya jenjang selanjutnya sih mungkin ya untuk materi peluang, serta ketidakmampuan menyusun ruang sampel yang sesuai. Nah, hal ini menjadi apa ya adanya kesenjangan antara pemahaman konsep dan penerapannya gitu dalam pemecahan masalah.
Selain itu, peluang itu memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti membuat prediksi, terus pengambilan keputusan dan analisis data. Nah, pemahaman yang kurang tepat tadi itu bisa menghambat siswa untuk memanfaatkan konsep secara efektif dalam situasi yang nyata. Oleh karena itu, analisis kesalahan siswa dalam materi peluang ini jadi apa ya, hal yang penting gitu untuk mengidentifikasi letak kesalahannya, penyebabnya, serta memberikan rekomendasi strategi pengajaran yang bisa meningkatkan pemahaman siswa. Begitu Ibu. Jadi kita juga ngambil untuk materi analisis data dan peluang ini kita spesifiknya kita ambil materi peluang. Oke, selanjutnya Rora, boleh. Untuk peta konsepnya sendiri, materi peluang ini yang kami dapati dari kurikulum Merdeka itu ada seperti ini gitu. Jadi habis peluang itu ada distribusi peluang dan aturan penjumlahan. Selanjutnya di aturan penjumlahan itu ada submaterinya kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Oke, boleh next slide. Oke, berikutnya kesulitan siswa yang kita temui dari materi peluang ini. Yang pertama, siswa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanya dalam soal. Lalu, siswa tidak dapat menjelaskan metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Kemudian, siswa tidak melanjutkan langkah penyelesaian berdasarkan metode yang dipilih. Yang keempat, siswa tidak dapat menjelaskan tahapan perhitungan dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal. Boleh di next, Aura. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang ada, di sini ada cara mengatasi kesulitan tersebut. Di mana yang pertama, pendekatan secara visual menggunakan diagram atau mind map, auditori berupa diskusi dan rekaman audio, dan juga kinestetik. Pendekatan kinestetik itu merupakan praktik langsung. Lalu yang kedua, menggunakan sumber daya online untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Jadi maksudnya kita memanfaatkan aplikasi atau video edukasi dengan menggunakan sumber daya online agar membuat pembelajaran lebih menarik dan juga permainan edukatif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, latih siswa untuk mencatat kata kunci dan angka penting dalam soal. Kemudian berikan panduan langkah-langkah menyelesaikan soal peluang seperti mengenali jenis soal. Dan yang terakhir, latihan soal bertahap dengan tingkat kesulitan meningkat untuk membangun keterampilan. Boleh di Oke, kesulitan siswa yang ditemukan yang pertama itu adanya kesalahan dalam membaca soal atau reading error, di mana dalam menyelesaikan soal nomor 2B, siswa 1 keliru dalam memahami masalah yang ada pada soal. Nah, siswa 1 kurang fokus dalam membaca soal sehingga dapat saat menuliskan jawabannya itu sangat menggantung atau tidak tuntas. Nah, pertanyaan pada soal tentang peluang kejadian tidak saling lepas, tapi siswa 1 hanya menjawabnya sampai peluang suatu kejadian saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa 1 tidak bisa membedakan peluang kejadian majemuk dalam bentuk pertanyaan dan hanya bisa membedakan peluang kejadian majemuk dalam pernyataan. Boleh di next. Kesulitan siswa yang ditemukan selanjutnya adanya kesalahan transformasi atau transformation error. Nah, dalam menyelesaikan soal nomor 3A, siswa 2 keliru adalah membaca masalah, sehingga siswa 2 tidak tahu apa yang ditanyakan dan harus menggunakan rumus yang mana untuk menyelesaikannya. Siswa ini menjawab dengan menggunakan konsep peluang suatu kejadian, sedangkan yang ditanyakan pada soal adalah peluang komplement. Selanjutnya dalam penyelesaian soal nomor 3B, siswa 2 hanya menjawab nilai akhir saja tanpa ada prosesnya, karena pada saat mengerjakan soal nomor 3,
Siswa 2 tidak mengetahui tentang peluang komplement. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pada tahap pemahaman menyebabkan kesalahan pada transformasi. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya ada kesulitan yang kita temukan ini yang ketiga ada kesalahan dalam memahami masalah atau comprehension error. Nah, dalam menyelesaikan soal nomor 4 A dan B, itu siswa 3 itu hampir menjawab keduanya dengan benar. Nah, namun yang ditanyakan pada soal itu untuk poin A itu kan menentukan peluang gambar pada logam dan metadadu prima. Dan untuk yang B itu menentukan nilai frekuensi harapan peluang gambar pada logam dan metadadu prima jika dilempar undi 100 kali. Namun siswa 3 itu menjawab A dengan mencari nilai angka pada logam dan nilai dadu prima dadu lalu hasilnya dikali 100. Nah, untuk yang benarnya itu seharusnya dikali 100. Sedangkan pada bagian 3 ini menjawab digambar pada logam dan nilai dadu prima itu hasilnya dikali 100. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa 3 itu kurang memahami masalah walaupun pemilihan prosedurnya itu sudah benar. Oke, boleh selanjutnya, Laura. Oke, untuk selanjutnya ada indikator IL dari diskal hingga yang pertama identifikasi dalam permainan, cuaca, atau data statistik yang sederhana. Selanjutnya ada pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Nah, di poin ini siswa dapat merumuskan pertanyaan terkait masalah yang mohon maaf boleh nih dan teman-teman sebelumnya tadi jaringannya jelek jadi keluar sendiri ideal yang poin kedua kayaknya ya. Oke, izin melanjutkan pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Nah, di poin ini itu siswa dapat merumuskan pertanyaan terkait masalah yang diberikan seperti berapa peluang mendapatkan data koleksi. Nah, di ini siswa tidak dulu memilih kartu secara acak. Selanjutnya data atau data processing itu yang pertama cobaan yang dilakukan. Selanjutnya siswa dapat menghitung peluang kejadian menggunakan rumus dasar. Selanjutnya siswa dapat mengidentifikasi pola yang
muncul dari percobaan, seperti hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritis. Selanjutnya ada aspek pembuktian atau verification. Nah, di sini siswa dapat memverifikasi hasil percobaan mereka dengan peluang teoritis. Dan yang terakhir ada menarik kesimpulan atau generalization. Itu siswa mampu membuat generalisasi tentang hubungan antara hasil percobaan dan konsep peluang dalam konteks yang lebih luas. Oke, dari indikator ideal yang tadi sudah dirancang gitu, jadi menghasilkan tujuan pelajaran. Maaf, Rora, slide-nya masih di indikator ideal ya. Oke, di tujuan pembelajaran ini yang pertama, iya, menentukan sebuah kejadian. Maaf teman-teman dan Bu Leni, oke saya lanjutkan penjelasan untuk tujuan pembelajarannya. Itu diharapkan yang pertama menentukan ruang sampel, siswa dapat menentukan ruang sampel sebuah kejadian. Selanjutnya siswa membuat distribusi peluang kejadian. Selanjutnya siswa dapat membedakan antara kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian saling lepas. Dan yang terakhir, siswa dapat memodifikasi aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Oke, slide selanjutnya. Untuk rancangan pembelajarannya ada di link di sini. Boleh dipencet, Rora. Nah, Ini ya. sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Boleh di scroll ke bawah ya, Rora. Oke. Selanjutnya, Rora boleh ke kegiatan ininya pembelajarannya. Nah, ini untuk kegiatan pembelajarannya itu di kegiatan awal selama 10 menit itu mungkin seperti agenda memulai pelajaran seperti biasa ya untuk berdoa dan absensi dari guru. Terus untuk discovery learning ini kita untuk awalan ini kita memberikan gitu pertanyaan pemantik terkait materi pelajaran sebelum ke materi yang lebih kompleks gitu. Jadi bisa dengan masalah konstekstual juga. Contohnya kayak saat melempar koin dua kali, gimana peluang munculnya dua sisi gambar supaya siswa nih bisa apa ya bisa ke stimulasi gitu di awal. Terus guru mengaitkan peluang dengan fenomena sehari-hari seperti cuaca, permainan, atau keputusan berbasis data. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui proses penemuan atau discovery learning. Oke, selanjutnya untuk kegiatan inti selama 60 menit itu di fase 1 untuk eksplorasi atau pengumpulan data itu
siswa diminta melakukan percobaan sederhana kayak melempar koin 10 kali dan mencatat hasilnya, terus melempar dadu sebanyak 20 kali dan menghitung frekuensi munculnya angka tertentu. Selanjutnya siswa mencatat hasil percobaan secara sistematis dalam tabel dan guru itu membantu siswa menggunakan aplikasi simulasi peluang. Contohnya kayak GeoGebra atau spreadsheet untuk mengumpulkan data lebih banyak. Kayak untuk fase yang kedua itu analisis informasi selama 15 menit, itu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun ruang sampel dari eksperimen yang telah dilakukan. Selanjutnya menghitung peluang kejadian berdasarkan data percobaan dan membandingkan dengan peluang teoritis serta mengidentifikasi pola atau hubungan yang muncul. Dan siswa menggunakan alat bantu mungkin seperti diagram pohon, tabel frekuensi, atau diagram batang untuk menganalisis hasilnya. Selanjutnya di fase ketiga ini penemuan konsep selama 15 menit itu siswa menyimpulkan konsep peluang kejadian tunggal dan peluang gabungan dan komplement berdasarkan pengamatan dari hasil percobaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya guru membantu untuk memandu diskusi untuk memvalidasi konsep yang telah ditemukan oleh masing-masing kelompok. Oke, selanjutnya untuk fase yang keempat itu ada verifikasi dan refleksi selama 20 menit. Itu guru memberikan pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman siswa seperti apa peluang teoritis selalu sama dan mengapa peluang empirik itu terus mengapa gitu. Jadi lebih lanjutnya tentang peluang teoritis dan empirik. Selanjutnya guru memberikan studi sederhana kayak peluang menang dalam undi atau peluang produk cacat dalam produk. Selanjutnya untuk kegiatan penutupnya itu selama 10 menit, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi bersama lagi tentang apa yang dipelajari, terus peserta didik yang menghadapi selama proses pembelajaran, dan yang terakhir guru memberikan tugas rumah yang berisi soal tambahan yang lebih menantang untuk dikerjakan. Boleh di scroll ke bawah lagi ya. Selanjutnya untuk asesmen diagnostik atau asesmen yang akan diberikan di awal gitu. Ini ada beberapa latihan soal. Boleh di scroll lagi ke bawah, Rora. Untuk di asesmen diagnostik ini pertanyaannya masih dasar dan apa ya general banget supaya memang tujuannya supaya siswa ini kan discovery learning ya. Jadi bisa apa ya menemukan konsep gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general dan masih umum gitu. Nah, untuk asesmen formatifnya itu ini lumayan lebih sulit apa namanya tingkat kesulitannya di atas asesmen diagnostik tadi supaya harapannya apa ya secara bertingkat gitu. Jadi bisa melatih kemampuan siswa juga. Oke, boleh di scroll lagi, Rora. Untuk treatment sumatifnya yang akan diberikan di akhir pembelajaran itu tingkat kesulitannya juga makin uh, ini untuk instrumen penilaian sikap dan refleksinya tadi mungkin boleh apa namanya balik lagi ke Canva-nya Rora, ke PPT-nya. Oke, tadi eh, ini berikut referensi yang kami teliti, kami eh, apa ya paper yang kami pelajari gitu. Ada 3 paper. Selanjutnya Rora.
Ya mungkin untuk diskusi lebih lanjut dari teman-teman ada pertanyaan dulu seputar presentasi yang sudah eh, saya dan Hani lakukan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau dari Bu Leni ada tambahan? Oke, baik, terima kasih kelompok 14. Tadi saya agak ketinggalan di bagian RPP. Maaf, tolong dibuka lagi ya untuk RPP-nya. Dari awal. Oke, jadi di RPP itu kan ada detail ya, semua dituliskan di sana ya. Tapi sebenarnya tidak harus semua lampiran kita penuhi gitu ketika mengajar. Misalkan kalian tidak ibaratnya gini, mungkin idealnya memang kita butuh tes diagnostik. Tadi kalau nggak salah saya baca ada diagnostik ya. Tetapi mungkin ada suatu keadaan di mana kita memang tidak bisa melakukan tes diagnostik itu pada materi tertentu. Itu tidak apa-apa, tapi di RPP-nya dihilangkan gitu ya. Jadi apa yang tertulis di RPP itu semua harus dipenuhi. Makanya kalau misalkan kita tidak bisa memenuhi, ada yang tidak bisa kita penuhi, ya berarti di RPP-nya dihapus aja. Tadi di sini coba ke bawah, ke atas dikit, sorry. Lampirannya ada apa aja asesmennya? Ada diagnostik tuh ya, terus apa lagi tuh? Coba di ke atasin sedikit. Ya, diagnostik. Terus ini tadi diagnostik untuk materinya masih sama ya, peluang ya. Iya Ibu, masih tentang peluang. Oke, lagi ke bawah lagi. Formatif, oke ada. Lanjut lagi. Sumatif, oke. Nah, ini ada semua berarti ya. Ini sikapnya juga. Tadi TP-TP ini udah ada ininya belum keterangannya? TP apa, JR apa, SR apa, SL apa itu udah ada belum? Saya sih kayaknya belum baca ya. Jadi kalau misalkan ada singkatan-singkatan gini, dikasih petunjuk pengisiannya. Jadi di atas ini nanti kalian beri petunjuk pengisiannya, misalkan seperti apa gitu. Nanti baru di bawah ada singkatan gini. Nggak nanti bingung ya, TP tidak apa. JR, SR, SL itu apa ya? Ke lagi terus lanjut ke bawahin lagi. Ini sikapnya sudah ada. Oh ini nih TP di bawahnya ya, SR sering, SL selalu. Oke. Pertanyaan refleksinya. Mm-mm. Untuk remedial pengayaannya ada nggak tadi di sini? Mohon maaf Ibu tidak ada. Nggak ada ya, nanti dilengkapi ya untuk remedial dan pengayaan kan tindak lanjutnya. Jadi kayak bagian dari refleksi pembelajaran hari ini gitu. Jadi tidak hanya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran, tapi bagaimana kelanjutannya. Apakah mungkin remedial atau mungkin bisa mendapatkan pengayaan gitu ya. Nanti ditambahkan di sini di RPP. Lalu mungkin tadi di kelompok sebelumnya juga saya ada yang lupa menjelaskan untuk mengenai remedial ya. Saya biasanya remedial tadi kan di kelompok 13 ada yang keterangan kalau misalkan yang remed itu di bawah 30% itu remedial test. Tapi kalau misalkan mencapai 50% itu remedial teaching gitu ya. Nah, kalau menurut saya sebanyak apapun jumlah siswanya ketika dia terindikasi belum mampu misalkan dengan di bawah KKM gitu ya, sebaiknya tetap digunakan remedial teaching. Walaupun misalkan ada 2 atau 3 orang gitu ya, tapi remedial teachingnya tuh di luar pembelajaran di kelas. Kan kalau guru itu mengajar biasanya kan paralel ya.
paralel gitu. Misalkan kelas 11, 11.1 sampai 11.8 gitu kan, 8 kelas tuh. Kalau misalkan ada dalam satu kelas 5 aja yang apa namanya remed gitu. Kalau dikali 8 kan sudah 40 siswa gitu. Jadi kalau untuk remedial gitu, saya dulu menjadi guru gitu ya. Saya nggak pernah ngasih remedial langsung remedial test. Pasti harus remedial teaching dulu. Dan itu di luar jam pelajaran yang berlangsung. Jadi misalkan di setelah pulang sekolah di akhir pekan, bukan di akhir pekan, di akhir hari sekolah misalkan di hari Jumat gitu ya, itu kan otomatis semua kelas udah selesai tuh, udah ulangan, udah selesai pembelajaran di topik ini, baru dinilai gitu, baru dikasih remedial teaching itu berbarengan seperti itu. Jadi jangan remedial test ya, apalagi kalau misalkan isi tesnya itu soalnya diberikannya semirip mungkin, terus hanya diganti angka. Nah, nanti di situ konsep remedialnya sendiri tuh nggak dapet gitu. Padahal kan remedial tuh artinya kita kan mengulang ya. Mengulang bukan mengulang mengisi soal-soal tesnya, tapi mengulang sih pembelajaran yang memang belum mencapai target itu gitu. Sedangkan tes itu kan hanya bagian dari eh, mengetahui sejauh mana sih pemahaman tentang topik ini. Tetapi kalau misalkan topiknya itu belum paham, berarti cara memperbaikinya ya dengan mengulang sih pembelajarannya, materi-materinya itu diulang lagi gitu ya. Jadi selalu lakukan remedial teaching seberapapun jumlah siswanya itu idealnya dalam pembelajaran seperti itu. Apalagi kan ini matematika ya, beda mungkin dengan mata pelajaran lain yang siswa masih bisa dengan cara membaca ulang atau mempelajari sendiri gitu. Tapi kalau matematika kan biasanya tetap butuh kita sebagai guru. Misalkan kalau siswa ada yang belum paham atau mungkin kita berikan lagi semacam treatment lebih gitu ya untuk suatu materi ini misalkan dia bingung di sini kita gali terus, kita ulang-ulang terus. Nah, seperti itu. Kalau matematika saya rasa selalu butuh guru gitu ya untuk memahami materi-materi yang sudah diberikan. Nah, itu aja. Terus di bagian analisis kesalahannya tadi juga saya agak terlewat. Bisa tolong dibuka lagi di situ ya. Yang bentuk jawaban siswa di PPT-nya kalau nggak salah tadi. Nah, ini kan apa namanya pembelajarannya sintaknya menggunakan discovery learning ya. Berarti di LKPD-nya juga harus connect ke discovery learning dengan kemampuan matematisnya. Kalau saya baca di kontrak kuliah dengan Bu Pipit itu kalau nggak salah, selain merancang pembelajaran matematika di SMA, tetapi juga harus memilih salah satu kemampuan matematis ya, kalau nggak salah ya. Memilih kemampuan matematis yang disediakan, pilih salah satu gitu di kontrak kuliahnya. Kalau kelompok ini kemampuan matematisnya apa yang dipakai? Jadi untuk dianalisis juga gitu kalau saya baca kontrak kuliahnya. Oh, ini yang tugas individu ya, mencari artikel dalam jurnal penelitian tentang kemampuan penalaran dan pembuktian atau kemampuan koneksi atau representasi atau kemampuan pemecahan masalah dan membuat laporan ringkasnya. Ini tugas individu satu dan tugas individu dua. Oke, tugas individu satu dan duanya sudah ya dengan Bu Pipit ya. Itu di pertemuan keberapa? Sudah belum dikumpulkan tugas individunya? Maaf Ibu, tadi tugas yang mana? Oh, bentar. Ini di stop share dulu ya.
mungkin bisa ditutup dulu ya ini presentasinya. Nanti saya mau tampilkan lagi kontrak perkuliahannya. Khawatir ada miss di sini gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Untuk Bu Leni dan teman-teman tadi sudah menyimak juga. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kelompok 14. Saya izin share ya kontrak kuliahnya. Khawatir ada yang terlewat gitu untuk penugasannya. Ini kan ya kontrak kuliah dengan Bu Pipit. Nah, kalau perkuliahannya sudah betul ya. Ini grup 13-14. Pekan depan berarti 15-16. Nah, yang ini nih tugasnya. Ini tugas individu 1 sudah ini ya. Oke, tugas individu 2 sudah. Dikumpulkannya di mana? Di LMS. Di link drive, Ibu. Link drive-nya bukan yang link drive dari Ibu, tapi yang saya buat. Nanti saya kirim, Bu. Oh iya, pantas saya cek belum ada yang ini ya. Berarti ini tugas individu 2 sudah close semua ya. Udah, Bu. Oke, terus berarti yang drive saya itu adalah tugas ini ya, PJBL ya. Maaf Ibu, tadi yang untuk tugas 1 dan 2 atau tugas individu itu yang di drive itu cuman untuk yang mahasiswa PMM, Bu. Kalau yang Hmm. mahasiswa UNJ, dia ngumpulinnya di Teams. Oh, pakai Teams. Oke. Iya, Berarti kalau yang presentasi kelompok itu yang ini ya, yang tugas kelompok 3 ini ya. iya Ibu. Kalau file presentasi semuanya ada di drive. Ya, oke. Oke, kembali lagi tadi ke kelompok 14, tadi ada di sana Discovery Learning ya. Jadi untuk kalau misalkan dalam suatu pembelajaran di kelas, kita kan pasti menggunakan salah satu mode pembelajaran dan itu tidak tidak kaku gitu. Misalkan tidak harus Discovery semua atau PBL semua. Jadi itu sepintar-pintarnya kita sebagai guru untuk memilih kira-kira model mana nih yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Nah, kalau misalkan model seperti peluang itu kan discovery-nya itu kan discovery-nya penemuan ya. Jadi misalkan kalau memang di materinya itu tentang rumus jadi konsep matematika banget gitu ya. Berarti discovery-nya itu nanti di LKPD-nya langkah-langkahnya adalah langkah-langkah diri gitu. Nah, kalau misalkan kayak peluang gini sih sebenarnya kalau kata saya itu lebih cocok dengan model pembelajaran PBL. Jadi problem based learning. Jadi biasanya kalau di peluang tuh kan benar-benar permasalahannya kontekstual banget ya dari soal-soalnya juga semuanya kontekstual. Jadi lebih cocok itu pakai problem based learning. Jadi biarkan si siswa itu atau PJBL juga bisa. Jadi biarkan si siswa itu mencari masalah dan menemukan masalah sendiri gitu. Jadi misalkan ada kasus apa nih di kelas atau di sekolah. Misalkan ada peluang, misalnya lagi ada olahraga, berapa nih peluang siswa yang menang? Misalkan anggotanya sekian, anggota kelompok 1, anggota kelompok 2, terus kemungkinannya sekian. Ditanya peluangnya berapa gitu. Nah, itu bisa juga kita data. Kalau tadi untuk materi yang statistik juga bisa. Jadi biarkan siswa itu mengumpulkan data sendiri. Karena kan statistika itu sebenarnya bukan hanya bagian menghitung data, tetapi peserta didik juga bisa mengumpulkan data gitu. Jadi jangan cuman ada rumus dimasukin dihitung atau mungkin udah ada data-datanya tinggal dibikin tabel distribusi, jangan seperti itu. Jadi biarkan dia mengumpulkan data sendiri. Misalkan tadi betul ya udah dijelaskan kelompok 13 di lingkungannya di data berapa nih usia warganya atau mungkin di sekolah juga berapa jumlah siswa dengan kriteria ini misalkan tinggi badan siswa laki-laki range-nya dari sekian sampai sekian ada berapa. Nah, itu biarkan mereka mengumpulkan data. Jadi kalau statistik peluang tuh yaitu lebih cocok PBL atau PJBL. Jadi biarkan siswa itu ke lapangan, dia mengolah data, mencari data sendiri, mengolah data sendiri, baru menghitung dan menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi jangan terpaku dengan rumus-rumus yang sudah ada karena statistik itu betul tadi kata kelompok 13 ya banyak rumusnya, pasti banyak lupanya juga gitu karena beberapa rumusnya tuh banyak sekali di luar mean median modus tuh masih ada standar deviasi dan sebagainya itu juga butuh butuh ekstra gitu ya untuk menghafal. Jadi usahakan siswa itu tidak seperti itu belajarnya tidak hanya hafalan-hafalan rumus gitu ya.
Nah, oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran pada materi tadi statistika dan peluang. Tidak ada? Ibu, saya ingin bertanya, Mm-mm. untuk tugas kelompok ini ada ada laporan akhirnya ya, Bu, yang akan dikumpulkan misalnya di akhir gitu, kayak pas UAS gitu, Bu. Kalau di kontrak kuliahnya tadi ya, nih saya share lagi. Kemarin Bu Pipit bilangnya gimana? Saya juga belum nanya detailnya ya, karena kan pas kemarin pas saya cuti melahirkan tuh, jadi pas pertemuan pertama saya nggak ikut join. Pas nih yang paling terakhir ya, poin terakhir ya, buat laporan tertulis dan presentasikan hasil rancangan pembelajaran yang telah disusun disertai dengan rasionalisasinya. Berarti kan si laporan tertulisnya itu bersandingan dengan presentasi. Berarti sekarang sudah ya. Jadi kalau menurut saya mungkin udah nggak ada laporan lagi nanti di akhir. Jadi laporannya itu ya berupa yang kalian buat ini gitu. Terus dipresentasikan. Jadi kayak terakhirnya nggak ada dikumpulkan lagi. Tapi nanti Oh coba saya iya, konfirmasi lagi ke Bu iya. Pipit ya. Tapi kalau Soalnya menurut saya kalau seingat saya bahasanya begini enggak. di awal itu sempat dibahas tentang laporan akhir, Bu. Terus dikumpulinnya di akhir, misalkan pas UAS gitu. Terus isinya itu nggak ada ketentuan khusus, cuman kayak makalah pada biasanya gitu. Ada daftar isi, ada pendahuluan, terus isi sama penutup gitu, Bu. Oh, itu per kelompok Nanti apa satu kelas portofolio gitu? per kelompok nih, Bu. Oh gitu, di sini tapi nggak tertulis ya. Laporan akhir gitu. Ada juga laporan tertulis. Mungkin saya kira hasil dari tugas kelompoknya ini gitu. Coba nanti saya tanyakan lagi ya. Berarti waktu itu pernah bilang ada laporan akhir ketika sebelum UAS gitu ya. Iya, Ibu. Berarti nanti Ibu yang memastikan ya, Bu, ke Bu Pipit. Iya, nanti kalau ke kampus siang, kalau ketemu nanti saya tanyakan lagi untuk laporan Baik, akhirnya nanti ya. nanti tolong kabari Dwi ya, Bu, PJ2 yang Oh, Dwi. sekarang Oke. menghubungi Ibu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dari Cukup ya? Aura cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.